yakin, oh Tuhan yang memberi. Sekarang Tuhan minta, nanti juga pasti Tuhan bisa kembalikan. Aku akan dapat kembali. Dan itu ditulis surat Ibrani. Mari lihat. Tadi saya kuati nggak terus tadi ayatnya. Ya. Ibrani pasal 11. Itu dasar dia mengapa dia persembahkan, ya, anaknya Ishak satu-satunya itu. Dia punya pengertian, dia punya keyakinan, dia mengenal Allah yang sanggup menghidupkan orang mati, sehingga dia bisa dapat nanti kalau sudah disembelih anaknya dan mati, Tuhan bisa kembalikan. Pasal 11 mulai ayat yang ke-17 kita baca lagi sekali lagi. Mari. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu bahwa punya keturunan banyak, ya, melalui Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, nah ini dia. Jadi orang beriman itu bukannya tidak berpikir, ada pengertian di otaknya bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Dia yakin, saya sembelih nanti hidup juga. Jadi orang akhirnya punya keberanian pengorbanan karena mengerti bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Tuhan pernah menantang orang Israel, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumahku dan ujilah aku. Kamu boleh uji bahwa tindakanmu seperti itu bukan engkau menjadi sipun, bukan engkau menjadi sengsara, bukan menjadi engkau rugi, bukan berarti engkau akan tidak punya apa-apa. Enggak, malah akan diberkati berkelimpahan. Pengertian itu yang memberanikan Anda, walaupun gajimu mungkin hanya tiawa lalu dipersembahkan pegoceng. Tiawa aja masih kurang kok. Kok malah dikurangi dengan perpuluhan? Berapa tadi? Ini bahasa Jerman. Ya, makin kurang dong. Disitulah iman melampaui akal. Tapi bukan berarti tanpa pikiran, pengertian. Karena Tuhan yang berjanji itu bahwa Tuhan berkata, ujilah kalau engkau tidak kuberkati berkelimpahan. Tapi kau harus berani mulai bawa pegoceng itu. Nah, keberanian itulah banyak orang tidak miliki karena nggak punya pengertian. Abraham berani bukan sok-sokan gitu. Ya terserah deh Tuhan deh. Ya diminta ya saya kasih. Enggak. Ya dalam hatinya Tuhan yang bilang anak ini kok yang akan menjadi keturunanku. Seperti bintang nanti banyaknya, seperti pasir di laut nanti banyaknya. Anak ini diminta. Oh saya yakin kok dia berkuasa membangkitkan. Nanti sekalipun sudah saya potong-potong lalu saya bakar, Tuhan sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Ini yang satu. Kita balik ke Roma. Yang kedua, dia katakan Tuhan mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Dengan lihat Alkitabnya, jangan lihat wajah saya walaupun ganteng. Lihat Alkitabnya. Ayat yang ke-17 tadi. Ya. Dan yang kalimat terakhir, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi. Lalu kita ingat penciptaan.
Jadi Abraham sangat meyakini bahwa Tuhan berkata, jadilah air laut, jadi. Jadilah langit, jadi. Jadilah tanah, jadi. Jadilah hewan di laut, jadi. Jadilah hewan di darat, jadi. Hanya manusia yang dia bilang, mari kita menjadikan. Bersama-sama ngomong dia kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, mereka bertiga yang ngomong Allah Bapa rupanya, mari kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Gambar kita di situ Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi supaya karakter kita bertiga ini ada di dia, sehingga dia serupa dengan kita. Karena itu Alkitab mengatakan manusia itu dicipta Tuhan hampir sama seperti Allah. Hampir sama. Ya pasti beda-beda dikit. Tapi dikatakan Alkitab hampir sama seperti Allah. Coba lihat ayatnya. Mungkin saudara belum tahu itu. Mazmur 8. Ya. Jadi waktu menjadikan itu memang tidak seperti yang lain hanya dengan kata-kata, tapi kata-kata dan perbuatan. Dia buat tanah, ditiup lubang hidungnya. Mazmur 8 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 8 ayat 5 dan ayat 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya sama-sama hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Beda dengan hewan waktu dicipta. Apa bedanya? Jadilah kuda, jadi. Nggak dia apain. Jadilah ikan, jadi. Tapi waktu manusia, mari kita buat, mari kita jadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Sambil ngomong dia bekerja. Diambil debu tanah, dibentuk kepalanya, dibentuk badannya, tangannya, kakinya, semua organ-organnya dibentuk. Lalu diapain? Sangat beda. Hewan itu tidak menerima nafas Tuhan. Hanya jadi kuda, jadi. Manusia diberi dari diri Tuhan. Apanya yang diberi? Dan nafas ternyata dalam bahasa orang Yahudi, nafas itu artinya roh. Artinya roh. Ya. Jadi roh ini diberi kepada manusia sehingga kita menjadi satu roh dengan Allah. Maka disebut hampir sama seperti Allah. Roh ini yang membangkitkan semangat. Roh ini yang memberikan kita karakter. Buah-buah roh umpamanya. Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelembutan, kesetiaan. Satu lagi apa? Nggak ada. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saya sedang lupa satu. Kelemah lembutan memang. Satu lagi, Galatia 5, mari kita lihat. Apa? Iya, itu yang ke-9, tapi ada satu lagi. Coba, hitung ya, pasti 8 kan. Ada lupa satu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan. Oh, ada satu lupa. Kesabaran, baru kelemah lembutan, dan masih kurang satu. Permasalahan diri. Galatia 5, ini sudah lauhu ini. Lupa aja.
Buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semuanya 9 rasa. Ya, seperti nano-nano. Itu buah roh. Jadi manusia yang dicipta hampir serupa dengan Allah itu murah hati, sabar, baik, lemah lembut, berdisiplin, mampu. Kalau orang bilang, gak baik merokok, mampu menguasai dirinya jadi gak merokok. Gak baik jadi begitu, nurut karena tahu itu gak baik. Dia mampu mendisiplin dirinya. Tapi saudara, karena dosa, hilanglah kemuliaan Allah itu, yaitu roh itu. Karena apa? Tuhan ambil roh itu. Sebab kita mengikuti dagingnya aja, seperti bapak kita Adam dan Hawa. Begitu kepingin, dituruti keinginannya. Padahal Tuhan sudah bilang, jangan makan lo buah itu. Tapi karena dagingnya kepingin, makin dilihat, makin habitat, makin tertarik. Akhirnya menang dagingnya. Lalu Tuhan marah. Lihat Kejadian 6. Ya, namanya kita belajar hari ini. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Tuhan ambil itu roh. Makanya mengapa manusia nggak mampu disiplin? Mengapa manusia nggak murah hati? Mengapa manusia egoistis? Mengapa manusia nggak lemah lembut? Karena roh itu tidak ada. Apa disebut? Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tapi umurnya akan berapa disebut? Boleh panjang umurnya, tapi panjang umur yang egois, yang tidak bisa berdisiplin. Ya, hari ini setia baca Alkitab, besok udah lupa. Ya, baru ada KKR, semangat, besok limun, semangat limun. Gak mampu berdisiplin, atau menjadi orang yang gak ada kasih, kasar, sombong, gak ada damai sejahtera, gak bisa mengampuni orang, susah, dia pendendam. Malah jadi muncul tabiat-tabiat hewan. Hewan itu apa? Dikendalikan oleh keinginan daging. Itulah hewan. Dulu manusia diberi roh sehingga dia melebihi hewan, dia mulia. Kapan seseorang disebut mulia? Karena karakternya mulia. Orangnya rela berkorban, orangnya murah hati.